Cara mulai bisnis kuliner di tahun 2022. Offline atau online? Makanan atau minuman? Duit sendiri atau investor? Mau tahu gimana saya menentukannya? Jangan kemana-mana, seperti biasa kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi sama saya Didit. Channel saya ini membahas hal-hal tentang kuliner, baik dari segi operasional maupun bisnisnya. Pokoknya semua tentang kuliner tuh ada di channel ini. Bahkan kadang-kadang saya mereview atau sharing tentang resep minuman. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, boleh banget dibantu subscribe biar membantu saya alias memotivasi saya bikin video-video atau konten-konten berikutnya. Tanpa berlama-lama, kita saksikan videonya. Oke, sesuai judulnya, cara mulai bisnis kuliner di tahun 2022. Menurut versi saya, seperti apa, cara menentukannya gimana? Nomor satu itu versi saya adalah niat. Niat dulu nomor satu, karena kalau nggak ada niat ya nanti nggak akan dijalanin. Nah, jadi kuatkan dulu niatnya, memang niat untuk mulai usaha atau berbisnis. Nah, niat ini juga biasanya mempunyai pondasi atau dasar gitu. Niatnya seperti apa, dasarnya seperti apa, pondasi bisnisnya seperti apa. Contoh misalnya kayak saya berbisnis itu untuk keluarga saya, atau misalnya untuk orang-orang rumah saya gitu, anggota keluarga saya gitu. Karena kalau saya nggak berbisnis, istilahnya saya menafkahi mereka seperti apa. Nah, itu salah satu namanya pondasi bisnis. Nah, buat teman-teman mungkin ada juga yang niatnya itu memang membanggakan orang tua gitu ya, misalnya yang masih single nih, yang masih sendiri, ya niat bisnis adalah untuk membanggakan orang tua. Atau juga mungkin ada yang niatnya mau coba-coba, cuman saya sebetulnya nggak terlalu sarankan ke ini ya, tapi maksudnya memang sih bisnis itu kita harus action dan mencoba, tapi bukan berarti cuma coba-coba iseng doang. Saran saya sih jangan, mendingan ya dari coba-coba mudah-mudahan bisa jadi serius gitu ya. Nah, tadi yang kalau sendiri itu misalnya punya kuatin nih pondasi bisnisnya adalah saya niat untuk membanggakan orang tua, saya bisa jadi pengusaha sukses. Itu salah duanya. Dan ada beberapa lagi pondasi bisnis yang teman-teman bisa kuatkan dulu nih di dalam hatinya gitu, di dalam dirinya adalah oke, saya niat nih mau bisnis karena ini. Itu nomor satu ya. Jadi niat dulu, kuatkan niatnya. Oke, sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah selain tadi yang pertama niat, yang kedua adalah teman-teman tentukan produk. Ya, produk. Produknya ini teman-teman mau apa? Mau makanan atau mau minuman? Karena masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangan. Ya, kalau misalnya teman-teman belum kebayang nih, saya kasih analogi contohnya gini. Misalnya minuman. Minuman tuh lebih gampang dari makanan. Kenapa? Karena satu, contoh misalnya kita bikinnya gaya-gaya teh-tehan gitu ya. Kan basicnya itu, dasarnya itu hanya kita meramu minuman dasarnya teh, dan mungkin nanti kita kembangkan dengan ada beberapa rasa. Ada teh susu, ada teh milk tea sama ya, maksudnya pakein boba, pakai topping yang lain-lain gitu. Basicnya dasarnya hanya teh aja, atau kopi, minuman gitu ya, kopi itu dasarnya juga ya dari kopi, baru kita kembangkan ke yang lain-lain gitu. Dan peralatannya juga tidak sebanyak untuk makanan gitu. Beda kan kayak misalnya kita contohnya makanan gitu. Makanan kayak nasi goreng gitu. Apalagi jangan nasi kuning, mungkin terlalu ribet ya gitu. Nasi goreng. Nasi goreng juga udah cukup lumayan. Misalnya aja adalah Indomie. Indomie itu kan juga prosesnya ada butuh kompor dan yang lain-lain gitu. Penanganannya tuh lebih ribet dibanding minuman gitu. Jadi di saat teman-teman menentukan produk, teman-teman tentukan dulu nih mau yang makanan atau minuman, karena masing-masing punya kelebihan kekurangan. Contoh lagi misalnya minuman ya, kenapa sekarang banyak orang bisnis minuman ya, karena minuman menurut saya dibanding makanan itu lebih mudah. Jadi makannya gampang dan banyak, karena gampang diduplikasi juga. Terlepas kita ngomongin nanti punya diferensiasi dan yang lain-lain. Nah, kalau makanan itu kan butuh effort, butuh usaha yang lebih gitu ya. Jadi akan lebih susah dibanding minuman. Oke. Jadi poin penting yang keduanya adalah produk. Teman-teman harus bisa menentukan, saya mau usaha, saya mau bisnis, saya mau jualan nih, produknya mau apa dulu nih? Makanan atau minuman? Karena dari situ nanti kan kita akan ngomongin rentetan yang lain gitu. Jadi
Jangan aduh makanan minum harus ditentukan dulu nih mau makanan atau minuman. Cuman saran saya kalau misalnya nih tipsnya adalah kalau teman-teman memang baru mulai usaha, baru banget dan tidak punya kemampuan di makanan atau minuman, atau misalnya basicnya tidak ada di dapur, atau basicnya tidak ada barista, tidak ada pernah bikin minuman atau apa, tidak pernah di F&B lah di makanan dan minuman, saran saya adalah minuman tuh paling gampang gitu, paling menurut saya lebih mudah dipelajari, lebih mudah dikembangkan dibanding makanan, trial error ya, dan peralatan yang lain-lainnya dia lebih mudah, kurang lebih seperti itu. Oke, tadi sudah menentukan misalnya produknya mau makanan atau minuman. Nah, jadi kan tadi saya ulang sedikit lagi ya, nomor 1 adalah niat, nomor 2 adalah produk. Nah, nomor 3 ini sebetulnya lebih ke budget. Jadi kadang-kadang nomor 2 sama nomor 3 ini suka bolak-balik antara produk sama budget. Cuman saya sih naruhnya adalah begitu udah saya menentukan produknya apa, misalnya kopi, baru saya menentukan budget gitu. Kenapa saya tidak menentukan dulu? Kan nanti ada yang bilang targetnya, lokasinya. Saya lebih senang budget dulu. Kenapa? Karena dari budget ini nanti rentetannya itu akan panjang. Contoh. Misalnya kita sudah tahu, wah saya niat udah kuat, saya mau bikin kopi gitu ya, kopi. Udah gitu dari kopi, nah biasanya larinya akan ke budget. Karena kopi kan ini juga gede ya, mau dari cafe atau mau dari street food atau bahkan benar-benar coffee shop yang serius gitu, itu budgetnya kan akan beda banget gitu ya. Istilahnya ada kayak di salah satu workshop saya kemarin itu adalah cara memulai bisnis usaha kopi dengan modal di bawah 5 juta gitu, bahkan 500.000 saya rasa juga bisa kok bikin usaha kopi. Nah kalau teman-teman suka dan memang nggak percaya, boleh cantumkan di kolom komentar, Mas bikinin dong tutorial cara bikin usaha kopi dengan modal 500.000. Nanti saya bikin coret-coretannya kontennya, tapi bisa kok gitu, kurang lebih harusnya bisa gitu. Jadi silakan cantumkan di kolom komentar. Nah balik ke poin tadi, budget. Kenapa? Karena itu akan menentukan budget ini gitu. Misalnya teman-teman memang budgetnya besar gitu ya, udah enak nih nentuinnya mau cafe mau coffee shop. Tapi kalau misalnya maaf sekali lagi, budget teman-teman terbatas gitu ya, kira-kira, karena kan kalau kita ngomongin budget lagi nih, nanti sesuai tadi di awal, budget ini kan ada 2 cara gitu. Satu, kita mau pakai uang sendiri, pakai uang tabungan sendiri, atau kita pakai investor atau pakai uang orang lain. Ya uang orang lain ini maksudnya misalnya kita cari partner, kita cari mitra, atau cari investor, cari angel investor, dan yang lain-lain banyak gitu. Jadi nomor 3 menurut saya adalah budget. Karena begitu udah budget baru kita enak nih mau kemana-mananya, dari mulai menentukan target, dari menentukan lokasi, bahkan nanti mempertajam lagi produknya seperti apa. Contoh, misalnya budget kita tidak besar, kita tidak mungkin bikin coffee shop yang dengan sewanya yang mahal, lokasinya yang mahal, dengan peralatannya yang lumayan cukup mahal gitu kan. Nah itu kan balik lagi ujungnya adalah ke budget. Jadi itu poin penting nomor 3 untuk mulai usaha kuliner adalah budget. Oke, setelah tadi kita masuk budget tadi, kita baru menentukan target dan lokasi. Misalnya kita punya budget yang cukup oke gitu ya, baru deh kita tentukan nih dari produk tadi, kita coret-coret, kita menentukan target kita siapa, pasar kita apakah golongan A, golongan B, golongan C, golongan D. Maksudnya A, B, C, D itu maksudnya B itu menengah ke atas, C itu menengah ke bawah, D di bawah, maksudnya kayak street food kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya A tuh ya coffee shop yang high end, yang serius, cafe dan gitu-gitulah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi tentukanlah dari budget tadi, kita mencari target kita nih yang mana gitu, pangsa pasar kita siapa sih nih nanti pembeli-pembeli kita ini, karena kan nanti akan membedakan di situ. Dari target itu nanti akan menentukan juga lokasinya ini, apakah kita yang di lokasi yang benar-benar komersil, yang banyak istilahnya sarang semut, banyak orang traffic atau apa. Nah itu kan nanti ujung-ujungnya lagi juga akan ke budget gitu. Jadi sebetulnya saling berputar sih susunannya untuk menentukan target atau lokasi, itu akan pasti putar-putar lagi seperti itu. Oke, jadi kalau saya ulang lagi, nomor 1 saat saya menentukan usaha kuliner, dan ini teman-teman bisa pakai untuk di tahun 2022 ini, 1 adalah niat, kedua adalah produk, ketiga adalah budget, keempat itu baru turunan dari target dan lokasi, ya kan? Itu masing-masing punya kelebihan kekurangan. Nah, kalau gitu Kang, kita mendingan buka offline atau online? Nah, ini balik lagi ke yang tadi, budget gitu. Misalnya budgetnya teman-teman memang ada dan cukup besar, ya bisa aja offline dengan sewa tempat dan yang lain-lain.
Cuman memang kalau mau minimalis banget, bisa banget ya. Tadi contohnya adalah dengan online. Kita bisa mulai dari rumah, kita jualannya hanya online aja, kita jualan di GoFood. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu cara daftar GoFood, nanti saya cantumkan linknya di bawah di kolom deskripsi. Teman-teman bisa lihat cara daftar GoFood dan cara-cara jualan di GoFood yang lainnya, itu udah banyak banget video saya di situ. Kurang lebih seperti itu. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan kalau teman-teman ada pertanyaan boleh banget dicantumkan di kolom komentar. Nanti saya akan coba jawab secepat mungkin, atau mungkin ada pengen bikin video konten yang lainnya, silahkan cantumkan juga di kolom komentar. Nanti saya akan coba buatkan kontennya. Baiklah, semoga video ini bermanfaat, dan kalau teman-teman suka sama video ini boleh banget dibantu like, share, dan di subscribe, dan jangan lupa dinyalakan loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Saya Didit, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke tips dan trik mulai usaha kuliner di tahun 2022. Ini sih pesan saya yang paling utama ya. Ilmu bisnis itu banyak. Wah, kita bisa pelajarin dimanapun ya, salah satunya di YouTube ini gitu, atau banyak lah, atau ke orang lain. Cuman tetap ujung-ujungnya di saat teman-teman baru memulai usaha, setelah sudah diperhitungkan, dimatangkan gitu, dari mulai tadi niat dan yang lain-lain, teman-teman harus action. Action tuh artinya ya dijalankan gitu. Jadi jangan cuman dipikirkan, dibuat rencana dan lain-lain, tapi tidak dijalankan. Kata guru-guru saya, sebaik-baiknya bisnis adalah bisnis yang dijalankan, bukan yang hanya ditanyakan. Karena semua itu akan jadi pengalaman. Saya tipe orang yang percaya bisnis itu berdasarkan pengalaman gitu ya. Karena orang pintar tuh banyak, tapi pengalaman tuh beda gitu. Dan ilmu bisnis tuh mengikuti semua gitu. Maksudnya bisa jadi berubah-berubah semua gitu. Tidak ada yang bilang ilmu bisnis ini baik, ini ilmu bisnis buruk. Tidak, semua tuh pasti menyesuaikan. Gitu, semua berdasarkan pengalaman. Menurut saya ya gitu. Tapi mungkin teman-teman ada beda-beda yang lain. Jadi coba aja dulu action, apalagi buat yang kalau misalnya nothing tulus lah, istilahnya kayak masih sendiri gitu, belum berkeluarga, coba aja dulu gitu. Oke?